Melanjutkan dari cerita sebelumnya, kita bicarakan nanti. Bab 303, wanita bergaun polos berdiri dan hanya melirik Sander Ye. Nggak jelas dia itu setuju atau menolak. Sander Ye terkejut. Dia nggak menduga ayahnya akan meminta bibinya membawa dia ke dunia bintang kacau untuk berlatih. Tentu saja ini baik bagi dia. Bibinya sangat cakap. Dia merasa aman. Dia merasa kalau bibinya bergabung dengan dia, mereka bisa menghajar ayahnya. Melihat wanita bergaun polos nggak jawab, Master Pedang Dunia menggeleng dan tersenyum. Persaudaraan mereka kental dan mereka punya pikiran yang sama. Mana mungkin dia nggak tahu apa yang dipikirkan wanita ini. Jadi, dia meraih tangan wanita bergaun polos dan berujar, "Destri, aku nggak percaya kalau orang lain yang jaga dia. Jadi bantu aku, oke?" Wanita bergaun polos itu mengangguk. Baik, dia nggak pernah bisa menolak. Bahkan kalau diminta untuk mati, dia nggak akan ragu. Begitu juga sebaliknya. Tapi wanita bergaun polos bertanya, "Berapa lama tinggalnya?" Master Pedang Dunia merenung lalu berujar, "Sampai jadi Kaisar Agung." "Oke." Wanita bergaun polos melirik Sander Ye. "Bisa." Master Pedang Dunia tersenyum sembari menatap Sander Ye yang senang. "Ikuti bibimu, berlatihlah dengan giat." Sander Ye mengangguk, "Baik." Master Pedang Dunia tertawa, lalu menghilang bersama Stella Qin. Sesudah upacara selesai, semua orang pergi. Hanya menyisakan Sander Ye, Grace Nalan dan wanita bergaun polos. Wanita bergaun polos itu melirik Sander Ye. "Aku beri waktu 1 jam untuk masuk kamar pengantin. Cepat pergi." Sander Ye tertegun. Di langit berbintang, Master Pedang Dunia mengajak Stella Qin menghampiri langit berbintang di kejauhan. Stella Qin berujar, "Kamu mau hentikan mereka?" Tuan Pedang Dunia mengangguk. Stella Qin mengangguk. Master Pedang Dunia berujar, "Kalau Destri nggak beraksi, biarpun ayah dan kakakku berlatih, mereka nggak harus memutuskan hidup atau mati. Karena, yang mau mereka bunuh adalah Destri atau dibunuh oleh Destri." Stella Qin berujar, "Karena mereka berdua pernah dia kalahkan." Master Pedang Dunia mengangguk. Stella Qin berujar, "Nona Destri seharusnya tahu niatmu." Master Pedang Dunia tersenyum. "Itu pasti, dia sangat pintar." Dia menggeleng. "Dia hanya nggak mau menolakku." Stella Qin berujar, "Tapi ini bukan solusi jangka panjang." Master Pedang Dunia mengangguk dan berujar, "Ditunda sebisanya." Ada sedikit kecemasan di mata Stella Qin. "Tapi aku cemas dia akan menghancurkan hati Tao Sander." Master Pedang Dunia berujar sembari tersenyum. "Aku rasa enggak. Jiwa dia sangat mantap jadi nggak akan dirusak oleh Destri. Sebaliknya, Destri bisa menyembuhkan sikapnya yang suka pamer." Stella Qin mendelik. "Kamu sebagai ayahnya saja suka pamer. Kenapa kamu nggak izinkan dia pamer? Lagi pula, apa salahnya kalau dia pamer? Kurasa itu bagus." Master Pedang Dunia mengakak. Dia menemukan sejak punya putra, pikiran wanita kaya ini terfokus pada putranya. Orang tua di seluruh dunia sama saja. Di rumah, Sander Ye dan Grace Nalan duduk di samping ranjang. Sander Ye mengangkat kain merah Grace Nalan, memperlihatkan wajahnya yang cantik. Grace Nalan sangat cantik. Hanya sedikit wanita yang bisa menandingi dia. Tapi dia tersenyum malu, dengan sedikit harapan dan gugup. Dia sangat menawan, membuat hati Sander bergejolak dan darah binatang mendidih. Melihat Sander Ye terengah-engah, Grace Nalan bingung. "Sander, kamu?" Sander Ye langsung memeluk Grace Nalan. Mana mungkin Grace Nalan nggak mengerti. Telinganya merah karena malu, seperti awan terbakar. "Sander, tunggu sebentar, ada yang mau kukatakan." Sander Ye berujar dengan gemetar. "Kalau ada sesuatu, bicarakan saja nanti." Sesudah beberapa hari, Sander Ye meninggalkan negara N, dan pergi ke dunia bintang kacau, bersama wanita bergaun polos. Tentu saja, dia mau tinggal beberapa hari lagi.
Siapa yang gak mau merasakan lebih banyak ekstasi itu? Tapi bibi bergaun polos menunggu dia. Semula bibinya hanya memberi waktu 1 jam. Tapi dia membujuk dan meminta waktu 3 hari. Kalau ditunda lagi, kemungkinan dia akan dipukuli. Sander Ye menatapi wanita bergaun polos. Bibinya nggak bergaun merah, melainkan bergaun polos tanpa hiasan. Terlihat bersih, anggun, pendiam dan acuh nggak acuh. Dia bertemperamen dingin dan jarang bicara. Sander Ye berujar, "Bibi, aku mau pergi ke suatu tempat untuk mencari teman lama dulu, oke?" Wanita bergaun polos menatap Sander Ye dan nggak bicara. Sander Ye panik. Mata bibi ini setenang air. Tapi seolah mampu membaca hati orang. Membuat orang merasa dirinya transparan dan nggak bisa menyembunyikan apapun. Wanita bergaun polos masih nggak berbicara. Tapi Sander Ye melihat dia nggak keberatan. Jadi mengumpulkan keberanian dan berujar, "Bibi, ayo ke desa batu." Wanita bergaun polos itu berbalik dan melihat jauh ke langit berbintang di kejauhan. Dia nggak bicara, entah apa yang dia pikirkan. Sander Ye melirik wanita bergaun polos dan mengembus napas. Dia tahu di bawah bimbingan wanita misterius. Sander Ye mengajak wanita bergaun polos ke desa batu. Sander Ye mau merobek ruang waktu untuk melakukan perjalanan melalui ruang waktu. Tapi wanita bergaun polos itu meraih bahunya. Detik berikutnya, Sander Ye melihat kilatan sinar putih. Ketika muncul, mereka berada di depan sungai. Sander Ye melihat sekeliling ada pegunungan yang seperti pedang tajam, yang menembus langit. Ribuan kaki di depannya, ada desa batu. Desa batu dibangun di atas gunung. Desa itu besar, setidaknya ada puluhan ribu rumah tangga. Dari waktu ke waktu terdengar teriakan, "Desa batu." Sander Ye menghampiri desa batu bersama wanita bergaun polos. Nggak lama sesudah berjalan, aura kuat melanda dia. Wanita bergaun polos itu mengernyit. Ketika dia menyatukan kedua jarinya, dia hendak beraksi. Tapi wanita misterius mendadak muncul dan menatap desa batu. Orang sendiri. Tentu saja, dia nggak berani membiarkan wanita bergaun polos beraksi di sini. Kalau wanita bergaun polos beraksi, musuh pada dasarnya akan musnah berkelompok. Sesudah wanita misterius muncul, aura misterius menghilang karena identitas wanita misterius sudah dikenali. Wanita misterius menatap Sander Ye dan wanita bergaun polos. "Ayo," Sander Ye mengangguk, lalu berjalan dengan wanita bergaun polos. Sesudah memasuki desa batu, Sander Ye menemukan ada banyak aura kuat di desa batu. Dia juga merasakan sedikit aura Kaisar Agung. Sander Ye melihat ke kejauhan. Di lapangan gak jauh, sekelompok remaja lagi berdiri di atas punggung kuda sembari melambaikan tangan. Ketika lengan melambai, angin tinju bergetar, suara ledakan tanpa henti. Sander Ye melirik para pemuda itu. Biarpun para pemuda ini gak berada pada level yang tinggi, aura mereka kuat, mata mereka tajam, dan punya semangat membunuh. Di hadapan para remaja itu berdiri seorang lelaki parubaya yang tingginya 8 kaki. Badannya tegap seperti pedang atau tombak. Lengannya terlipat seperti tiang. Matanya tajam. Matanya menyapu perlahan para remaja itu. Suaranya seperti bunyi genta. Perjalanan Budo ibarat membangun gedung tinggi. Fondasi itu paling penting. Kalau nggak stabil, akan runtuh. Jadi, mumpung muda, kalian harus membangun fondasi bagus. Kian bagus fondasi, batas maksimal akan lebih tinggi. Semua remaja serempak berujar, "Ya." Seorang pemuda mengangkat tangan kanan dan berujar, "Instruktur, ada yang mau aku katakan." Pria itu menatap pemuda itu. "Katakan." Bocah itu memberi salam. "Kapan aku bisa ke alam semesta nyata?" Pria parubaya itu tersenyum. "Oh, kamu mau ke alam semesta nyata sekarang?" Pemuda itu mengayunkan tinju. Kudengar Sander Ye alam semesta Guansuan sangat menakjubkan. Dia dengan mudah membunuh kaisar, dewa pada usia 18 tahun.
Dia dikenal sebagai orang tergenius di semua alam semesta. Tapi aku nggak puas dan mau melawan dia. Sander Ye melirik pemuda yang berbicara. Ranah pemuda itu satu tingkat di bawah dia, yaitu insan Xian. Tapi auranya kuat. Dia tahu fondasi pemuda itu mantap dan berkekuatan tempur yang dahsyat. Pria parubaya itu tersenyum. Kamu berani menantang dia, itu bagus. Tapi, jangan meremehkan. Dia memasuki alam semesta nyata hari itu, dan membantai alam semesta nyata, dengan kekuatan sendiri. Banyak jenius yang kekuatan dan bakatnya nggak bisa dibandingkan orang biasa. Jadi, kalau kamu bertemu dia di medan perang, jangan meremehkan. Pemuda tuh masih nggak puas. Instruktur, apa Sander Ye benaran sehebat itu? Pria itu mengangguk. Kalau dia nggak unggul, bagaimana alam semesta nyata bisa memperlakukan dia dengan begitu waspada? Dia melirik para pemuda, ingatlah. Biarpun alam semesta nyata sekarang adalah penguasa super alam semesta, bukan berarti kita tak terkalahkan. Kalian harus tahu ada orang di atas orang. Ketika berada di luar, bersikap rendah hati sedikit. Jangan sombong atau berpuas diri. Banyak orang mati karena sombong. Pemuda itu memberi salam dan gak bicara. Pria itu menghampiri pemuda itu sembari tersenyum. Walaupun alam semesta nyata dan alam semesta Guanxuan bermusuhan, harus kita akui orang lain memang menakjubkan. Seperti Sander Ye. Sekarang hampir nggak ada generasi muda di alam semesta nyata yang mampu menandinginya. Jadi kalian harus lebih giat lagi untuk mengabdi pada dewa nyata. Pemuda itu mengangguk. Oke. Pria itu tersenyum, lanjutkan. Para remaja terus berlatih. Sander Ye melirik sekelompok remaja itu, lalu pergi dengan wanita bergaun polos. Wanita misterius nggak masuk pagoda. Dia berdiri di samping. Dia takut orang-orang di desa batu memprovokasi wanita bergaun polos itu. Sander Ye bertanya, "Senior, apa kamu tahu di mana dia?" Wanita misterius berbisik. Terus turun. Sander Ye mengangguk. Dia jadi gugup saat bertemu lagi. Apa Bella masih mengenali dia? Dia juga nggak tahu. Perlahan-lahan, dia menjadi gelisah. Nggak lama, terdengar suara dari kejauhan. Kamu gadis lar datang mencuri makanan lagi. Siapa yang tahan dengan cara kamu makan? Seorang wanita berlari keluar dari sebuah rumah batu. Wanita itu lagi memeluk setumpuk di dada dan memegang satu di tangan. Dia berlari dan berujar, "Paman Lin, aku benaran lapar. Sesudah aku makan kali ini, aku nggak makan lagi." Sander Ye menatap wanita di kejauhan dan terpana. Bersambung.